Oke, halo semuanya, who's there? Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat ya. Entah sudah hari keberapa kita karantina ini ya, social distancing, physical distancing. Jadi ya semoga semuanya tetap sehat. Jadi sesuai janjiku kemarin, aku bilang materi-materi PA akan aku rekam dan aku upload di YouTube supaya semuanya bisa akses, supaya semuanya bisa paham gitu ya materinya tentang apa. Jadi ya langsung aja lah ya. Materi 6 itu materi tentang persediaan. Persediaan sudah jelas ya. Persediaan barang-barang produk yang akan kita jual gitu ya. Jadi cuman ada di bidang dagang sama manufaktur. Jadi kalau di jasa kan nggak mungkin jual produk. Jadi cuma ada di dagang sama manufaktur. Nah, biaya persediaan. Jadi harus kita catat berdasarkan apa sih gitu. Kalau di perusahaan dagang berdasarkan biaya pembelian. Jadi kan kalau dagang kan kita kulaan, kita beli dari supplier terus kita jual. Biaya pembelian ini berarti meliputi harga beli, impor, kalau impor, pajak, biaya angkut dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di manufaktur itu kombinasi dari pembelian sama konversi. Jadi kalau pembelian ini beli barang mentahnya, raw materialsnya, sama konversi ini gaji dan upah untuk karyawannya. Jadi ini tenaga kerja langsung. Terus kemudian juga ada overhead, jangan lupa. Ini dulu pernah ada di PA1 kan ya. Jadi silakan di review lagi, dibuka-buka catatan PA1-nya supaya paham soal biaya konversi ini. Masih review lagi, kita refresh soal PA1, soal pencatatan transaksi dulu, perpetual sama periodik ya kan. Kalau di gini aja sih, perbedaan yang paling mencolokkan sebenarnya kalau di periodik semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian akan dicatat sesuai nama akunnya gitu. Jadi misalnya pembelian ya pembelian, retur pembelian ya retur pembelian, potongan pembelian ya potongan pembelian. Sedangkan kalau di perpetual, kalian mencatat semua yang berkaitan dengan pembelian itu pada persediaan barang dagang. Ada persediaan barang dagang, semuanya. Ketika penjualan, kalau di periodik itu segini aja, kas atau piutang pada penjualan, sedangkan kalau perpetual ada HPP, ada persediaan gitu. Jadi kalau kemarin di PS1 kalian dikasih tahu kan saldonya, nominalnya HPP-nya berapa, terus tinggal kalian masukkan HPP ada persediaan berapa. Nah di sini nanti kita belajar berapa sih HPP-nya. Nah ini kita akan hitung. Gitu. Yang membedakan cuma itu aja sih. Mungkin ya kalau periodik sama perpetual, mungkin sekali lagi bisa di refresh catatan PS1-nya, dilihat lagi. Lanjut ke biaya persediaan. Nah ini tadi kita mencatat persediaan ini, akun persediaan nominalnya ini atas dasar apa sih gitu. Ada beberapa metode yang dipakai. Pertama identifikasi khusus, kita akan nggak akan belajar detail soal ini karena identifikasi khusus sesuai namanya khusus berarti untuk komoditi yang spesial kayak emas dan perhiasan lain sebagainya gitu. Terus ada FIFO, first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Jadi secara pencatatan akuntansi barang yang kita beli duluan itu yang akan kita keluarkan duluan, yang akan kita jual duluan. Itu secara pencatatannya ya, secara pencatatan akuntansi. Ada rata-rata tertimbang, yang ketiga moving average, sama terakhir ada LIFO, less in first out, masuk terakhir keluar pertama. Ini sudah tidak diperkenankan lagi karena orang-orang pajak, ahli-ahli pajak memang tidak begitu berkenan dengan metode ini karena dari semua metode yang dipakai ini nanti biasanya LIFO itu yang hasil akhirnya, hasil labanya tuh yang paling rendah. Sehingga kalau labanya rendah otomatis pajaknya yang dibayarkan rendah, jadi merugikan negara, merugikan pemerintah. Jadi meskipun sebenarnya penjualannya sama, keuntungannya sama, tapi secara laporan keuangan labanya kan jadi lebih rendah, otomatis pajaknya lebih rendah. Jadi tidak diperkenankan lagi untuk LIFO. Jadi sebenarnya itu aja kalau untuk minggu ini gitu ya. Cuman untuk penjelasan kartu persediaannya, jadi kita kan belajar kartu persediaan sekarang. Itu aku jelasin di Excel aja supaya lebih gampang. Jadi ada tadi ya identifikasi khusus, kita nggak akan belajar detail. Ada LIFO itu sudah tidak berkenan lagi. Jadi untuk yang kita akan belajar FIFO sama average. Pertama FIFO gitu ya, first in first out. Jadi ini ada transaksinya, contoh transaksinya ada 5, ini aku buat langsung gitu aja ya. Ini untuk penjelasan dulu. Jadi kartu persediaan itu seperti ini gitu ya, yang versi yang lengkapnya. Jadi ada saldo, ini berarti kayak berapa sih saldo pencatatan kalian, persediaan kalian setelah pembelian, setelah penjualan itu ada berapa. Keluar ini berarti yang kalian jual, masuk berarti yang kalian beli gitu ya.
Jadi pertama kita main dari Vivo. Vivo dulu, diketahui ini membeli 20 unit harga 40.000, harga belinya 40.000. Jadi kalian tulis 20 unit harga 40.000. Tinggal kalian kalikan. Ini masuk. Nah, ini sudah masuk di gudang kan berarti sekian. Berarti ini saldo kalian. Terus berikutnya 2, membeli 30 unit lagi seharga 35.000. 35.000 kalian kali sekian. Nah, kalau Vivo ini harus kalian tumpuk. Di saldonya harus kalian tumpuk gini. Jadi kalau di Vivo kalian harus tahu detailnya. Yang pembelian pertama berapa, yang pembelian kedua berapa, berikutnya berapa. Jadi ini harus kalian tumpuk seperti ini dulu. Harus kalian tumpuk. Jadi kalian tahu O1 sekian, 2 sekian. Nah, ketiga, menjual akhirnya. Menjual 20 unit seharga 55.000. Hati-hati di sini, seharga 55.000 itu kan berarti harga jualnya. Kalian jual barang 55.000. Nah, kalau harga jual itu berarti nggak diotak-atik, nggak termasuk di kartu persediaan. Karena di kartu persediaan kalian nggak akan nggak akan hitung pakai komponennya harga jual, cuma pakai harga belinya tadi. Nah, caranya gimana? 20 unit ini kalian lihat di saldo kalian. Ternyata di pembelian pertama kalian sudah beli 20 unit. Jadi pas nih ternyata. 20 unit. Berarti ya pakai yang ini aja. 20 unitnya dikeluarkan. Nah, saldo. Kemudian di pembelian yang kedua tadi masih ada 30 unit, kalian geser di sini. Nah, ini saldo kalian berarti sekarang 1.050.000. Terus ternyata yang keempat kalian restock lagi nih, membeli 20 unit. 20 unit 42.000. Ini kalian kalikan. Kalian kalikan. Nah, sama kayak tadi, jangan lupa ditumpuk dulu. Kalau ada pembelian harus ditumpuk dulu sebelum ada penjualan supaya jelas. Nah, gini. Nah, terus ternyata yang nomor 5. Nomor 5 menjual 40 unit seharga 48.000. Sekali lagi 48.000 berarti harga jualnya ya. Kalau menjual seharga berarti itu harga jualnya, nggak usah diotak-atik. 40 unit sebesar berapa nih? Ini kalian lihat, ternyata kalau di pembelian yang kedua tadi kalian belinya 30 doang. Berarti nggak cukup, ada sisa 10 kan gitu. 30 unit, berarti kalian pakai 30-nya ini dulu di sini. Terus berarti kan sisa 10. Sisa 10-nya pakai yang pembelian yang keempat ini tadi. Ini 10. Jadi semua akan jadi 40, jadi bisa semua. Nah, akhirnya 30-nya sudah terjual semua gitu kan, sudah keluar semua. Dari 20 keluar 10, jadi sisa 10 lagi. Sisa 10 ini. Dari sini ya, dari 20 dikurangin 10. Sehingga ketahuan lah HPP kalian. Jadi ini ngitungnya kalau keluar, di saldo keluar ini kalian tambahkan semua ke bawah, ini jadinya HPP. HPP total kalian. Jadi di laporan laba rugi nanti penjualan atau pendapatan ukuran HPP. Nah, HPP-nya sekian ini, 2270. Persediaan akhir ini kalian lihat di akhirnya aja. Di yang kelimanya nih, di tanggal yang terakhir ini ada berapa? Kebetulan cuma satu doang jadi 420. Gini aja ya. Nah, bedanya kalau di average, sebenarnya average kalau manual lebih susah sih sebenarnya. Kalau otomatis ini lebih enak, lebih gampang. Jadi sama ya, membeli 20 unit 40.000 sama, 20 unit 40.000 masuk di sini juga gitu. Tanggal 2-nya, tanggal nomor terserah lah ya. Yang kedua, kalian beli 30 unit harga 35.000 sama di sini. Nah, ini yang beda. Rata-ratanya di sini, average-nya di sini. Unitnya kalian harus tambahkan dulu ya, di gudang berapa, gitu ya, sebelumnya berapa, ditambah pembelian yang baru berapa. Saldonya, jadi harganya kita lewatin dulu. Ini yang kita cari. Saldonya ini ditambahkan di sini. Nah, kita cari tahu nih berapa sih ini yang kita rata-rata. Ketahuan berarti 37.000. Ini harga rata-ratanya sekian. Nah, tanggal 3 menjual 20 unit. Jadi ada 20 unit yang kemudian dikeluarkan. Dasarnya dari harga yang mana? Dari harga rata-rata ini tadi, 37.000 ini. Jadi kalian pakai 37.000, tinggal kalian kalikan. Tadi 50 dijual 20, jadi sisa 30. Hasilnya masih sama dari sini.
kalian karikan seperti biasa. Udah. Gitu. Nah, yang keempat, restock tadi ya, beli lagi 20 unit. Seharga 42.000. Sama saya copy dari sini aja. Nah, ini sekali lagi caranya sama. Kalian harus hitung berapa yang di gudang sebelumnya, yang masih tersisa berapa, ditambah pembelian yang baru. Harga dilewatin dulu. Saldo ini ditambah pembelian yang baru, kalian bagikan. Ini nih, 39.000. Nah, ketika ini 40. Nah, terakhir ketika di nomor 5 kalian jual 40 unit. 40 unit dasarnya dari harga ini. Tinggal kalian kalikan. Sisa berapa? Unitnya 50, keluar 40, berarti sisa 10. 10 unit. Ini sama 39.000, ini kali. Nah, jadi kelihatan ini HPP-nya. Semua ini HPP-nya 2.300.000, kalau persen akhirnya 390. Beda ya, jadi memang pendekatannya beda untuk Vivo sama average. Nah, tadi aku bilang kan kalian dulu kalau di PS1 HPP-nya dikasih tahu, jadi kalian tinggal nulis HPP pada persediaan gitu. Nah, ini kalian hitung dalam artian gini, kalau semisal katakanlah yang ini ya, kita lihat tanggal 3 nih, menjual 20 unit seharga 55.000. Berarti kan katakanlah kalian kas gitu ya pada penjualan, HPP pada persediaan. Kas pada penjualannya kan berarti 20 unit kali 55.000. Ini tinggal disesuaikan. Nah, HPP-nya berapa? Ini yang kita hitung tadi. Nomor 3. Berarti kalian kalau secara Vivo, kalian lihat di keluarnya ini 800.000. Berarti jadi ini 800.000. Kalau semisal pakai average berarti pakainya 740. Udah, berarti itu caranya, hitungnya seperti itu. Jadi ya gitu aja sih sebenarnya kalau persediaan. Kartu persediaan itu diingat aja step-stepnya. Kalau di Vivo gimana? Kalau di Vivo harus ditumbuk dulu, dilihat dulu pembelian paling awal ini sudah cukup nggak dengan penjualan yang dimau. Kalau belum berarti harus pakai stok setelahnya. Kalau Vivo seperti itu. Kalau di average tinggal langsung dibagi-bagi kayak tadi itu aja. Jadi ya itu aja sih mungkin kalau pertemuan kali ini, semoga bisa membantu, bermanfaat buat kalian memahami materinya. Sekali lagi kalau ada yang dibingungkan, feel free tanya di kolom komentar gitu ya. Jadi see you guys on the next video. Thank you.